Oke, what's up, Wallets? Welcome back to Breakhouse Basketball Podcast. Masih bersama gua Edo aka The Ceng and my partner the one and only Franz aka The Problem. Udah fix kan? Udah. Per minggu lalu nama lu aka The Problem. Soalnya kalau gua selalu nganalisis itu pakai masalah. Benar. Bukan menyelesaikan masalah. Benar, dan sotoy. Pastinya. Karena mau coba viral tapi nggak viral-viral sampai hari ini. Iya. Ya, jadi sebel doang. Sebel. Banyak yang sebel. Banyak emang. Murid-murid juga berkos akademi cerita sama gua. Franz, kita hari ini setnya beda lagi. Gila, kita kelihatan kaya banget ya Breakhouse Media. Bukan kaya sih sebenarnya. Apaan? Lebih tertindas. Pindah terus tempatnya. Nyoba-nyoba mana tempat atau set yang kira-kira viewersnya bagus. Bener. Nah, kalau viewers ini bagus, kita di sini. Ya, kalau enggak, ya udah Di luar. Nah, yang kedua, kalau enggak tergantung mana yang mau sponsorin. Nah, kebetulan hari ini kita di Breakhouse 2.0 Bintaro. Gila. Di kantornya nih, di kantornya. Nah, Nyob, di episode kali ini juga spesial banget karena menurut gua kesempatan langka juga nih buat gua. Sadar kesempatan langka. Padahal mah mereka kapan aja bisa gua panggil harus siap. Iyalah. Gua senior banget soalnya. Iya. Kalau nggak siap. Apalagi Benar. Aduh. Coach, Franz Coach mau coba melawan Coach. Itu VRBA. Ya, VRBA, boleh. Kita kedatangan bintang tamu, yes. Yang tadinya sebelum ngobrol bareng kita habis latihan dulu di Breakhouse 2.0 Bintaro, habis latihan syuting biar syutingnya bagus kayak gue. Iya. Nggak bisa syuting. Terus habis nge-gym di Breakhouse di Bintaro. Ya, salah satu pendatang baru di IBL season ini dan juga mereka nih termasuk rookie ternyata di IBL season ini. Itu ada pemain dari Bumi Borneo, ada Tio dan juga Julius. Oke, tepuk tangan. Gila, lu tepuk tangan dong. tepuk tangan mulu dong kayak di acara TV lu. Iya, betul. Karena gue mau ngebawa itu di sini. Tio, Julius, gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Gila, kelihatan capek banget ya latihannya. Itu latihannya lari doang emang kalau di sini? Enggak. Ada programnya kan? Ada. Nah, mungkin untuk membuka episode kali ini pasti banyak yang penasaran juga. Kenapa sih kita mau ngobrol sama Bumi Borneo? Selain Bumi Borneo ini sementara ya, bisa kita bilang sementara home base-nya di Breakhouse 2.0 Bintaro, kita juga pasti para viewers dan fans basket penasaran. Apa sih sebenarnya di Bumi Borneo, kenapa sih mutusin untuk ikut IBL? Terus Bumi Borneo tuh siapa aja pemainnya yang asli Pontianak? Nah, FYI, jadi di depan saya ini Tio dan juga Julius itu adalah pemain-pemain asli dari Pontianak. Benar. Ya benar. Dari ranah Kalimantan. Lu tadi sempat salah. Jadi lu bilang Kalimantan Timur, Pontianak Barat. Enggak, mungkin mereka kan gambaran dari Kalimantan keseluruhan kan. Yes, benar. Borneo itu. Benar ya, tapi kalau sebenarnya Pontianak itu kan kotanya ya, ibu kotanya. Iya, betul. Provinsinya Kalimantan Barat. Nah, kalau gue boleh tahu nih jauh sebelum kita ngomongin basket deh. Selain Pontianak, ada kota apa lagi sih di Kalimantan Barat? Apa pelajaran IPS? Iya, gue penasaran juga. Apa lo berdua sebenarnya bukan asli dari Pontianak malah? Asli Pontianak. Nah, kalau di luar dari Pontianak ada kota-kota apa lagi tuh di sana? Singkawang, Sanggau, Sintang, Persibo, masih banyak lagi itu. masih banyak sih. Nah, lo kan sering kesana ya? Iya, gue sering kesana. Ngapain sih? Jelasin dong. Enggak, itu masalah pekerjaan gua. Gua kan pekerjaannya ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Timur, Palangkaraya, Pangkalanbun, Malamnya? Jangan. Malamnya. Nah, kita langsung aja mungkin penasaran juga para viewers kita. Sebenarnya Tio dan Julius ini startnya tuh gimana sih? Ya, memulai basket. Karena mungkin udah banyak yang tahu juga. Ya, Tio kita tahu juga nih kemarin abis juara medali emas di PON 2020. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Kamu lu karena gua kan sebagai mantan yang gagal itu kan. Iya. Jadi gua merasa bagus nih Tio nih. Memaksimalkan kesempatan yang dikasih oleh DKI Jakarta. Tio, boleh ceritain dong lu start basket itu gimana sih ceritanya? Apa lu emang dari Pontianak terus pindah ke Jakarta atau emang lu ditarik nih waktu pada saat kuliah ke Jakarta? Enggak, jadi awalnya itu singkat cerita lah ya, gue Popwil masih main itu pas SMA,
Popwil gue bawa Kalbar. Oke. Nama Kalbar. Nah, mainnya di Pontianak. Daerah dateng, kebetulan Jakarta pelatihnya ini Bang Jali. Nah, dari situ nawarin gue mau nggak kuliah Saunggul, ini beasiswa dan lain-lainnya. Akhirnya dari situ baru berangkat ke Jakarta. Dari situ baru serius basket. Oke, jadi Tapi dia kayak nggak asing ya? iya Dia benar. pernah terengah gitu sama pemain legend kita. Oke, gue. Bonanza Siregar, bukan dong, bukan. Mirip emang. Kabona France ya, France bukan saya ini. Kayaknya tipe ke Sama, bisa syuting juga. Bisa syuting juga, sikat-sikat juga nih Tio nih yang gue lihat nih. Mirip-mirip. Mirip. Kebetulan sepupu. Oh beneran. Oh iya. Sepupu ya, sepupu. Dari nyokap. Oh dari nyokap. Bener. Itu kan kalau Bonanza ada Siregarnya. Siregar. Dia berarti Nyokap gue Siregar. oh nyokap lu Siregar. Oh, Gitu. jadi emang keluarga basket. Basket. Nah, kalau Julius gimana Jul? Awalnya. Nih Julius nih FYI juga nih. Pernah teammate gua waktu DBL All Star ke Amerika. Bareng gua. Dari Pontianak dia waktu itu sama kakak ya? Sama Aldo. Sama Aldo, Rivaldo. Oh, kalau Rivaldo sama Rio ya ada kakak. Nah, Jul, kalau lu tuh akhirnya dari SMA terus lu kuliah ya waktu itu Iya, di kuliah. Jogja. Nah, itu Mana Jogja? ceritain dong ke para fans-fans basket gimana sih awalnya lu nekunin basket, gimana lu mungkin susahnya di sana. Boleh dong ceritain, share sedikit. Mungkin ya dari basketnya kita kan dulu kan orang susah ya. Kalau buat lanjut kuliah kan agak susah lah ibaratnya. Jadi itu waktu itu dari Atma nawarin beasiswa dari situ. Ya kita coba dan diterima untungnya. Habis itu lanjut di situ Atma. Habis dari kelar Atma itu terakhir sih ikut liganya sih paling Thailand itu di BBM Challenge itu. Oke. Iya. Jadi ini sebenarnya pemain lama ya, tapi terhitung rookie tahun ini ya. Karena Bumi Borneo itu kan salah satu tim pendatang baru. Benar. Iya. Dan ada beberapa pemain yang sebelumnya udah pernah main di klub lain atau ini klub profesional pertama. Ini sih klub profesional Iya, pertama. nanti terhitung rookie Iya. kan, pendatang baru. Tapi waktu itu sebenarnya di BBM tuh main di sana Liga Pro nggak sih hitungannya? Hitungannya sih liga lokal mereka sih ya. Oh, liga lokal mereka ya. Jadi tapi tuh kalau nggak salah cuma berapa game ya Jul ya? Iya, cuma beberapa game habis itu berhenti. Pandemi ya? Iya, pandemi Pandemi langsung terus masuk. akhirnya Iya. stop Itu sebenarnya masih mau dilanjutin, cuma nggak jadi sih waktu itu. Yo, jadi kan udah menarik nih. Sekarang ceritanya biografi mereka udah kita tahu lah ya dasar mereka berangkat basketnya tuh dari mana. Nah, gue tuh mau nanya nih berdua nih buat mereka nih. Kenapa akhirnya setelah lo udah main buat tim masing-masing, wilayah dan provinsi, akhirnya baru tahun ini nih? Apakah karena Pontianak nih darah kelahiran gua nih gitu? Atau ada alasan lain gitu? Coba dari lo dulu. Kalau gue ya salah satu itu dari Pontianak juga timnya. Habis itu dan yang benar-benar serius mau rekrut tuh dari Pontianak juga itu. Dari Pontianak. Oke. Dan lo dulu. Jujur sebenarnya kalau gue ya ke dunia pro nih tidak excited. Bukan tidak excited apa ya kayak. Wah, menarik nih, menarik. Kalau ke pro ya oke, kalau enggak ya udah kerja. Cuman karena Bumi Borneo ini pelatihnya Bang Tondi. Oh. Nah, sebenarnya alasan paling kuatnya itu karena Bang Tondi dan kebetulan gue kan dari kuliah sama dia udah hampir 6 tahun. Jadi gue tahu karakternya, gue nggak perlu menyesuaikan banyak kan. Itu sih alasannya. Berarti lo juga dalam di kontrak lo juga nanti nggak panjang juga di Borneo. Enggak, sejauh ini nggak panjang. Nggak panjang. Berarti ini salah satu pemain yang akan pensiun bro. Pensiun udah. Nggak, jadi kalau kita nggak ke situ ya. Iya. Mudah-mudahan lo ketemu sama fashion lo di basket. Ya Ini- mudah-mudahan bener. 35 juta lah per bulan ya kan? Amin. Borneo. Amin. Borneo. Enggak, dia lucu bagi 3 sama anak-anak yang lain. Enggak, tapi gue yakin nih sebenarnya gue bisa lihat pasti Tio karena baru terjun aja. Tapi nantinya kalau dia udah ngerasain crowd-nya IBL pasti beda lagi. Percaya sama gue. Pasti dia merasa empat musim terus. Oh enggak ya? Ini jago, beda sama gue. Beda. Jangan semua samain sama gue. Saat Kelly Purwanto lagi udah mau turun-turun, Gue mau coba masuk. Nah, nggak bisa. Nggak lagi. juga. Mau lagi? Ada yang baru? Masuk ada lagi yang baru di situ juga. Yang baru harusnya di bawah gua, balap gua lagi gitu. Susah saingannya. Tapi kalau sejauh ini, menurut lo tanggapan lu deh gimana? Begitu tahu Bumi Borneo atau bisa kita bilang salah satu tim Pontianak join KIBL. Perasaan lu awal gimana gitu? Impression lu?
seneng banget ada perwakilan dari Pontianak yang mungkin dilihat sebelah mata gitu. Siapa sih pemainnya gitu. Itu sih mungkin. Kalau Ya gitu sih. Sama juga. Sama. Soalnya kita kan juga ibaratnya daerah kecil, mungkin dianggap daerah kecil gitu ya. Ya buat naik ke pro ya bangga lah kita sebagai putra daerah gitu. Apa jangan-jangan lo baru tahu setelah mau di hire? Wah, The Borneo nih tim Enggak, apa jangan-jangan lihat di main basket? Iya. Lah, Bumi pernah ikut. DMA. Enggak dong. Ikutan dong. Ya kan? Tapi gue sih berharap ya bahwa mendatang dari Kalimantan ini juga melahirkan pemain-pemain muda di Kalimantan ya. Benar. Kita bosen lah Jawa terus dominasi kan. Oh ya, Jawa terus. Sekarang sebenarnya udah geser ke Bali nih. Bali juga kan udah mulai ikut dari musim lalu. Nah, gue penasaran juga jauh sebelum buruan kita lebih jauh ke tentang IBL. Gue penasaran juga sebenarnya kalau di Pontianak sendiri pembinaan basketnya gimana sih? Apa kabarnya pembinaan basket Pontianak itu? Tio sama Julius. Apakah berkembang menurut kalian berdua? Apakah sebenarnya stuck di sini-sini aja dan ya si Bumi Borneo ikut ya karena ada yang mau invest aja, ya nggak? Ada yang mau sebagai as owner aja nih ngurusin ini. Atau sebenarnya di sana emang maju gitu? Gimana? Kalau untuk tim sendiri sih kayaknya masih belum terlalu gimana itu ya improve ya. Soalnya yang benar-benar serius buat maju itu paling beberapa klub doang gitu. Di Pontianak paling ada yang sampai sekarang ya 3 klub doang ya kayaknya yang benar-benar masih kayak latihan gitu. Dan nanti kan rencananya kan kalau Bumi Borneo masuk ini, mereka akan bikin sekolahnya juga di situ. Dan bikin sekolah basket di Pontianak. Iya betul. Akademinya gitulah. Ada goreng nggak sih di Pontianak? Gor apa ya? Gor kalau ada 2 sih ya, Gor Pangsuma sama Gor Perbasi. Cuma yang lebih aktif sekarang sih Gor Perbasi namanya. yang proper lah ya, yang Iya. standar dan lain-lain. Kadang-kadang di daerah masalahnya adalah Fasilitas, benar. Karena fasilitas sama salah satu bukannya meremehkan sumber informasinya yang kurang. Tapi kalau mudah-mudahan sekarang udah ada YouTube mungkin lebih merata ya. Oke. Karena banyak gua lihat ya di pemain daerah tuh tryout-tryoutnya malah ke Jawa. Ya kan? Ngelihat Jawa tuh gimana sih, potensi Jawa tuh kuat banget gitu. Nah, ini yang mau harapan salah satu IBL kan untuk meratakan semua ini kan apa generasi-generasi selanjutnya. Nah, kalau gua mau nanya nih buat lo semua, karena kan sekarang udah ditetapkan bahwa Borneo sebagai salah satu tim yang akan main di IBL. Nah, harapan lo nih untuk musim ini kita oke lah, coba untuk berpikir secara realistis, tapi kan ada harapan juga. Pasti ada target dong. Pasti, walaupun kayaknya musim ini gimana atau nanti next musim baru kita habisi lah semua. Salah satunya caranya hire gua. Oh enggak. Jadi pelatih aja. Bang Geda jadi coach. Si manajer. Gimana menurut lo ya? Target ada. Playoff ya. Playoff. Dari manajemen sendiri playoff. Cuman ya tetap diimbangi dengan latihan kerja keras dan ya sesuai realistis aja dengan komposisi tim juga gitu. Apalagi kita kan tim baru ya. Jadi kita apalagi kalau tim-tim sebelumnya kan persiapannya udah lebih matang ya harusnya ya. Nah kita kan sekarang tuh kayak benar-benar genjot buat kejar ke ini, buat ngikutin tim-tim lain lah biar kita bisa satu itu. Kalau kita bisa ukur nih, berapa persen kira-kira lo bisa ada di playoff? Playoff tuh 4, 8? Dengar-dengar sih 8 bukan sih? Bukan ya? 4 kan? 4, sorry, maksud gua 4 merah, 4 putih. Berarti 8 playoff 8. Mudah-mudahan di playoff juga gamenya best of 3 ya? Best of 3 sih harusnya ya. Best of 3 kan? Ya, mudah-mudahan sih harusnya best of 5 ya, harusnya gamenya lebih banyak. Iya kan Tapi masalah ya kan ini lagi baik lagi. Kepastian. Depositnya tambah banyak entar. Beli kos bisa lah pakai. Ke sini. Oh iya kan ini nggak ada penonton. Bisa. Mereka nggak tahu aja kalau Brikos tuh ternyata tribunnya dari bawah. Iya. Sebelum tanding nge-gym. Nggak bisa baca tahu. Nah, gue mau nanya ke Tio nih. Kalau Tio sendiri sekarang dengan lo joinnya di Bumi Borneo, ya kalau Julius soalnya gue bisa bilang pemain senior di Pontianak. Ya, tapi kalau si Tio ini istilahnya pemain rookie dan juga pemain muda Pontianak nih, yang akhirnya bisa sampai ke profesional. Lo sendiri
grogi nggak sih dengan kompetisi yang akan lo ikutin ini di next level? Terus yang kedua, lo sekarang dengan tim yang baru nih, lo seberapa cepet nih bisa klop sama mereka menurut lo sampai sekarang? Grogi, nervous ya tentunya ada sih. Cuman ya bisa diatasin semua dengan kerja keras dan latihan. Kalau klub ini ya bisa cepet sih soalnya beberapa udah kenal ya. Beberapa dari tim udah kenal. Jadi boleh dibocorin nggak sih siapa sih? Ditunggu saja. Instagramnya Borneo. Lagi diedit. Yang baru di announce kan asli dari Pontianak semua ya? Iya, Julius, Tio, sama satu lagi. Orlando. Oh, iya Orlando belum. Next ya. Next lagi. Belum sama impornya 2 siapa namanya? kenapa? Impor. Oh impor, aduh. Iya, agak susah. Aduh nggak tahu. Ya itulah pokoknya lah ya. Emang kapan impor rencananya mau datang? Katanya Desember. Mulai gabung. Iya. IBL tuh mulai dari Januari ya? Januari Pertengahan ya. Nah Jul, kalau sejauh ini gimana nih persiapan dari Bumi Borneo nih? Persiapan untuk menuju ada pre-season dulu nggak sih rencana? Nggak ada ya, jadi langsung season ya? Karena kayaknya kebentrok sama si Timnas kalau nggak salah sih, gue dengar-dengar. Kan jadwal Timnas harus kualifikasi, jadi kayaknya dibatalin langsung season. Nah, sejauh ini Bumi Borneo persiapannya kalau menurut tuh udah berapa persen? Dan kira-kira yang kurang apa sih nih dari Bumi Borneo? Mungkin ya, nih menurut lu aja ya, semoga lu nggak tantang nih jawabnya. Kurangnya di posisi apa sih nih komposisi tim Bang Tondi sekarang nih? Kurangnya di posisi itu. Nggak, kalau gua Shooting guard. Aduh. Sorry beda, coba. Tio sama Jos, kalau gua tuh masalah waktu sebenarnya. Masalah waktu. Ya, masalah waktu. Tapi gini ya. Iya, waktu tapi gini. Nggak, gue bocorin aja. Kalau dia pernah udah ditawarin sama Rans. Tapi buat Rans Entertainment. Jagain Rafathar. Bener. Jul, gimana Jul sejauh ini? Di Bumi Borneo. Kalau kita sih ngomong berapa persen sih masih nggak ngerti ya. Cuma kita yang jelas benar-benar di ini sih, benar-benar di persiapin dengan benar-benar matang lah ini ya. Benar-benar latihan keras lah ini. Oke. Untuk persiapannya. Untuk yang tadi gue tanya, posisi kira-kira ya boleh dong lo. Lo kan pasti sebagai pemain juga ngerasa ini di sini kayaknya gue mau passing ke sini. Orangnya nggak bisa nge-shoot yang ini nih. Gue mau passing bawah, orangnya nggak bisa main post. Wah, parah. Enggak. Aduh domba. Biar berantem. Berarti lu dulu di PJ kayak gitu juga? Iya. Si bego di passing. Sorry. Menurut lu aja, bayangan lu apa sih yang kurang? Mana nih? Yuk. Apa? Nah, kita tahu aja. Mungkin kalau ada yang mau. Oh, gitu ya. Itu sih posisi 1 sih. Point guard. Iya. Iya, point guard. Karena Hendratio nggak jadi ke Bumi Borneo ya. Kenapa sih tuh Hendratio nggak jadi Bumi Borneo? Oh, keduluan. Keselip. Sama ini Bogor. Iya, benar. Tapi tenang aja, itu akan balik pada waktunya. Pasti. Semua akan ke Borneo pada waktunya. Benar. Lihat aja anak-anak Kalimantan yang main di tim-tim lain, pasti akan di sana kok. Borneo kan dia. Borneo. Bukan. Enggak. Pasti kalau benar. Pasti kalau gini Tio udah pernah ada omongan sama Bang Jali. Tapi karena balik lagi karena Bang Tondi. Bukan karena kenapa lu mau cengin apa? Wah, jangan parah gitu. Jangan mancing-mancing. Tapi kalau lu berdua sendiri nih, lu ada target pribadi nggak sih di IBL? Target pribadi nih, kan kalau tadi kan Frans tanya target secara buat tim as a Borneo. Kalau lu ada target, misalkan Rookie of the Year atau nggak muluk-muluk ya lu, gue pengen MVP. Terus nextnya gue pengen kalau bisa ya dari season ini gue bisa kemanggil timnas atau apapun lah yang ada di basket Indonesia ini. Menurut lu dari Tio dulu deh, target pribadi. Kalau gue sih target pribadi itu hanya bonus ya. Yang penting tim ini sesuai target dulu nih, masuk playoff. Ya, dan itu antar bonus sendiri. Kalau emang timnya bagus ya, lo kan terlihat sendiri. Yes. Wih, ini bagus. Optimis. Kalau lu Jul? Ya kalau gua sih ini sih buat tim sih ya. Kalau tim semoga bisa champion sih ya. Pasti. Pasti saya sebagai pemain kan mau bawa timnya buat champion ya pasti. Kalau kayak MVP dan lainnya sama kata kayak Tio, itu bonus semuanya. Yang penting kita kan
di satu tim mainnya bagus, siapa yang ditunjuk buat jadi misalnya MVP atau dan lain-lain kan, itu benar-benar bonus. Yang penting kita di tim tuh benar-benar kerja keras dan nunjukin lah berkontribusi dan serius mainnya. Kalau lokal semuanya mungkin kelihatan ya mana yang tim bagus yang kumpul jadi the dream team lah bisa dibilang. Siapa Tapi nih kalau dia Lo udah indie. Gue yang lain-lain kan udah pada diem aja. Dia ini nih yang lagi rame. Nah, kalau secara mereka bilang untuk harapannya kan pasti pengennya ya tadi champion. Tapi gue teringat gitu bahwa sebenarnya kalau kita lihat ya di NBA lah khususnya yang kita lihat. Dulu Toronto Raptors pemainnya ya bilang bintangnya emang cuma satu lah ya kawan. Tapi ini juara juga. Banyak improve-nya gitu di situ. Terus dulu 2012 yang kita bahas sama Abraham Buenas. Yes. Kita nggak tahu dia anak dari Kalimantan juga kan? Kalimantan. Iya. Mana sih Kalimantan mana ya? Kalimantan Timur. Timur dia, Timur. Kalimantan Rookie of the Year. Jadi ya ini mungkin takutnya jadi Sebenarnya, kejutan kan. yes. Kejutan umurnya udah di 4 besar Final Four. Amin. Amin. Kita doain Pak. Amin. Kenapa kita doain Amin. pertama? Latihannya di Brickhouse. Oh, iya. Jadi kalau mau 4 besar latihannya harus di Brickhouse. Supportnya banyak. Pasti. Maksudnya dari media. Iya. Tapi gua penasaran nih. Tadi gua lupa mau nanya nih. Kalau Tio, lu tuh sebenarnya ada nggak sih? Kan kita pasti ada lah pemain yang kita idolain. Di Indonesia dulu deh. Dan dia bilang omnya dia itu. Ya nggak mungkin. Biasanya kalau Mas Pupu nggak mungkin saling idolain tuh. Gue yakin itu. Pasti pada ceng-cengan. Nah, kira-kira siapa sih pemain yang lu idolain di Indonesia? Yang apa ya? Bisa dibilang tuh kayak kiblat lu nih. Nih, gua harus kayak dia nih mainnya nih. Gua contohin dia nih. Gitu. Ada nggak ya? Sesuai dengan posisi sih Kadi ya. Oh, di Pratama. Iya. Berarti abis ini mau jualan burger juga. Baik lu tuh. Dia mau deket sama gua. Ya udah gua terima deh. Kenapa lu suka sama Adi? Ya permainannya, maksudnya dia dengan big man dengan postur dia yang gede juga selincah itu dengan bermain pos dan nembaknya juga oke kan? Ya. Itu sih. 2 poin. Tadi Gua ngomong kenapa nih gak suka? Kalau pemain luar pemain luar. Lu suka nonton ini gak sih? NBA gitu atau Euro? Ya suka sih, nggak terlalu. Atau ngikutin? Pasti ada dong tapi yang lu fans. Ya basic LeBron James. LeBron James ya. Basic banget ya. Udah paling bener lah. Oh iya bener. Terus menurut lu kemarin dia habis nikah. Nah itu ya emang setipe sama lu sih kalau gue lihat-lihat. Diem-diem mah gue suka lihat. Oh ini yang batu si batu dari Pontianak. Tapi seru dong kalau dia lawan Lau. Iya kan? Makanya nggak boleh disatuin sama manajer. 10 juta lu kemarin harusnya gue pegang dia kalau Streetball ya? Streetball? Iya. streetball lu ikut gue pegang lu. Ya kalau itu beda lagi. Kalau udah masalah waktu mah gue jadi jago. Nah bro, gue mau nanya nih siapa sama Julius dan si itu. Kita sekarang ngomongnya lebih sensitif. Tapi terserah mau dijawab atau enggak atau mau perkira-kira aja. Yeah. Mereka kan ikut ke IBL musim ini atau di tim Borneo ini kan mungkin pertimbangannya bukan hanya dari tim Borneo itu sendiri. Ya pasti dari duitnya dong. Kita mau tahu. Waduh. Waktu dari waktu. Menurut lo nih, lo sebagai rookie kan, cukup gak sih? Ini kita ngomong, gua nggak mau subjektif. Ini langsung dari playernya aja. Baik lagi. Cukup si nggak? pencari viral. Iya. Jadi bukan gue yang nanya gini-gini. Kalau nggak cukup ya harusnya dibenahi ya. Iya. Harusnya dibenahi. Menurut lo sendiri cukup nggak yuk? Coba. Mungkin Lo kompakan aja jawab. Nyonyo, mungkin gua halusin ya, sorry. Ekspektasi sesuai atau enggak? Ya, iya dong, karena kan banyak dulu gosip pemain IBL. Ngapain lu jadi pemain IBL? Orangnya segitu. Nggak punya rumah gua. Iya. Lu tuh? Iya. Itu brother gua. Sponsorin dong. Iya. Gimana? Iya. Bener dipakai. Gimana menurut lo? Kompakan aja. Cukup atau enggak atau gimana? Iya. Kalau udah gini Untuk salary rookie sih Ya cukup. Iya. Alhamdulillah. Nah menurut lo nih kalau untuk ngomongin salary, itu sebenarnya kalau di luar kan di NBL contohnya itu kan dikasih tahu ya. Ngerti kan? Oh, itu kayak dipublish. Publish. Nah menurut lo tuh wajar nggak sih kalau kita juga ngelakuin hal yang sama? Menurut lo? Dipublish? Iya dipublish. Kalau kita kan ngerasa kalau dipublish tuh
terkesan kayak aib ya. Aduh, masa lu gitu mau jadi penilaian subjektif kan, apalagi masyarakat kita ya gitu dah. Gimana menurut lu? Menurut gue sih nggak masalah sih. Nggak masalah kan? Ntar nyebut lagi nanti. Ya cuma pancingan doang gitu. Ya kalau kepancingnya Enggak. Depannya dikit-dikit nanti mancing, nanti terus berapa gitu kan. Ya, karena kenapa gue bilang salary-nya itu harus wajib. Nah, ketika lo nanti udah masa kontrak habis, lo kan mau di trade tuh, atau lo mau dipertahanin, atau buyout. Nah, lo harus tahu dong harganya berapa. Ini kan semuanya manajer-manajer aja. Bener kan? Kalau lo di buyout tiba-tiba harganya berapa dollars misalnya kayak di luar negeri kan lumayan buat kehidupan mereka jadi. Tadi kan dia bilang jangka panjang, kayaknya nggak mungkin nggak akan jangka panjang gitu. Tapi kalau lu 35 juta sebulan ya nggak mungkin gak jangka panjang lah. Bener nggak? Kan gitu logikanya. Nah, lo gimana tuh menurut lo? Publish ya. Publish Menurut gua nggak masalah sih publish, cuma kayaknya di kita masih awam ya, maksudnya masih gaji sensitif ya bagi masyarakat kita mungkin gitu. Mungkin itu kan kayak pribadi sih ya, mereka pikirnya pribadi gitu. Kayak ngapain lu tahu gitu. Gitu sih. Semangatnya basket kita juga kan salah satunya nih yang dia ini. Dan gue juga setuju adalah berkaitan dengan entertainment. Iya kan? Sport dan entertainment. Itu bener karena sport itu nggak jauh dari entertainment. Nah, at least nih pemain-pemain kita yang ada hari ini salah satu public figure juga. Kalau yang itu kan public figure-nya di TV, aktor itu TV. Kalau lu kan public figure-nya di dunia sportnya gitu. Kalau di e-sport, public figure-nya ya pemain e-sportnya. Nah, someday dia kan akan jadi pemain public figure. Nah, itu kan jadi contoh. Lu juga nggak boleh nanti diikat sama, lu nggak boleh main pick up games, nggak boleh main asal-asalan. Nah, karena lu public figure, jadi lu datang di mana, lu juga yang akan dikagumi gitu. Banyak orang yang nyontoin dia, apalagi anak-anak kita nih, kecil-kecil yang kita bina di Bricos Academy kan. Wah, siapa tuh? Kak Julius, Kak Tio, Kak Toto. Nah, maaf ya, masuk iklan sedikit di Bricos Academy-nya. Nah, sebelum kita closing nih, gua pengen nanya lo berdua deh. Yang pertama, harapan lu untuk basket Pontianak. Nah, untuk basket Pontianak, harapan lu apa sih? Dia di luar dengan adanya, balik lagi dengan adanya lo Bumi Borneo ini ikut IBL, harapan lo apa sih yang harus dirubah dan harusnya ditambah untuk basket Pontianak? Dari Julius dulu deh, yang senior nih. Di Pontianak kan masih kurang pembinaannya. Semoga lebih ditingkatkan lagi sih pembinaannya. Dan buat itu mencari ilmu sih kayak pengalaman ya, lebih pengalaman sih menurutku. Ya coba sparring ke luar gitu, keluar lah kayak ke Jawa atau apa. Kayak gitu sih. Itu yuk. Iya benar, pembinaan dari umur sejak dininya dia udah harus diperbanyak, harus lebih dibikin serius karena emang di situ basicnya dari untuk naik ke tingkat lebih tinggi kan harus mempunyai basic yang bagus itu sih. Oke. Thank you Tio, mantap. Thank you Julius. Oke. Pasti kalau dari kita harapan kita Bumi Borneo sesuai targetnya di season ini. Dan paling penting pemainnya semua sehat ya, nggak ada yang cedera ya nggak, paling karena itu paling penting juga. Lu percuma punya target tinggi pemain cedera habis juga. Ntar gue beli jersinya Borneo, ntar gue minta tanda tangan ya. Ya elah, keras banget. Paling nggak beli, minta sama Bang Ida. Bang Ida, anda jangan minta jersey bisa dikasih. Oke, thank you bro ya, sukses sekali lagi buat season ini. Brother, thank you. Oke. Bowlers, thank you yang udah saksikan kita di episode kali ini. Jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Bricos Media dan juga ikutin Instagram kita @bricosmedia.id. Oke, Bowlers, see you next episode.